Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Malam. Didukung oleh The Real Energy Drink. Antangin JRG. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Toto Sitepu diperiksa oleh KPK terkait kasus tangkap tangan suap oleh PT Berantas Abipraya. Kepolisian Resor Nias Sumatera Utara menggelar prarekonstruksi pembunuhan 2 pegawai pajak yang sedang melakukan penagihan. Unjuk rasa menuntut Presiden Makedonia mundur berakhir bentrok. Massa menuding Presiden korupsi. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pada malam hari ini, Kabar Malam kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, Kabar Malam hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Bersama saya Windy Wellington ya, inilah Kabar Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pertama pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta berakhir bentrok dengan petugas keamanan rumah sakit. Massa menuntut transparansi tender pengadaan tenaga pengamanan yang merugikan negara sebesar 500 juta rupiah. Bentrokan ini dipicu sejumlah petugas keamanan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Salemba, Jakarta Pusat melarang pendemo berunjuk rasa. Petugas RSCM sempat mengusir paksa massa hingga bentrokan tak terhindarkan. Polisi pun emosi saat seorang petugas keamanan RSCM kedapatan memprovokasi para pendemo untuk beradu anarkis. Mundur kamu tuh, kamu mundur, ada apa? Jangan main-main kamu ya, ada mana? Tangkap kamu ya, tangkap kamu ya, mau tangkap kamu? Kamu diam kamu, jangan main kamu, tangkap kamu ya. Saya mundur. Ada apa? Kamu menghargai saya nggak kamu? Hargai saya. Jangan jadi provokator kamu. Ya, saya tangkap kamu ya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli RSCM menuntut Direktur RSCM untuk transparansi dalam pengadaan tender outsourcing petugas pengamanan rumah sakit terbesar di Indonesia ini. Massa menilai ada indikasi korupsi 500 juta rupiah dalam tender tersebut. Kita melihat bahwasannya ULP dan SPI ini terlihat diam ketika terjadi korupsi yang ada di internal RCM ini. Nah, kami menemukan fakta bahwa kami menemukan data bahwasannya hari ini RSCM melakukan tindak pidana korupsi sebesar 500 juta, di mana negara dirugikan. Usai berunjuk rasa, massa membubarkan diri dan akan menyerahkan berkas kasus RSCM ke lembaga KPK dan Mabes Polri. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Sementara itu, unjuk rasa ratusan massa Gerakan Peduli Hukum Gorontalo di depan kantor Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berakhir ricuh. Massa menolak penjelasan panitia lelang terkait penyelenggaraan tender. Massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Hukum Provinsi Gorontalo ini menolak penjelasan panitia penyelenggara tender hingga keributan tak terhindarkan. Polisi menangkapi satu persatu pendemo yang menjadi biang provokator. Polisi menangkapi satu persatu pendemo yang menjadi provokator. Suasana pun menjadi panik di kantor Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.
Taman kantor rusak. Setelah kondisi terkendali, massa kembali berorasi menuntut transparansi proses tender dan melarang unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya PPK-nya. Panitia ini terkesan jarang kami awasi. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Yang terjadi di kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi. Eksekusi kantor Ormas Kepemudaan di Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa terlibat adu mulut dan aksi saling dorong yang tak dapat dihindari. Puluhan massa yang berasal dari sebuah ormas di Jakarta mendatangi sebuah bangunan mewah di kawasan Cipaganti, Coblong, Bandung, Jawa Barat. Mereka berusaha menduduki bangunan serta memasang spanduk berisi klaim terhadap bangunan yang akan dieksekusi. Puluhan petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung melakukan penjagaan ketat di lokasi kejadian guna mencegah terjadinya aksi bentrokan antara massa dari Jakarta dengan Ormas Kepemudaan. Suasana semakin memanas saat Ormas Kepemudaan dari Bandung tidak terima pelang miliknya diturunkan paksa. Akhirnya, massa terlibat aksi saling dorong dengan massa dari Jakarta. Ya, saya tidak mau tahu ketua manapun tidak ada cerita. Yang penting sudah ada putusan, saya mau pasang pelang terjadi. Anak saya mau wakili kuasa, paham? Saudara pengacara bukan? Iya. Kalau Anda kepentingan klien itu siapa? Dalam peristiwa ini, puluhan massa dari Ormas Jakarta serta Ormas Kepemudaan di Bandung diamankan petugas kepolisian karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari Bandung, Jawa Barat, John Endra, TV One mengabarkan. Yang dalam bagian. Pemirsa, kepolisian Resor Nias menggelar para rekonstruksi pembunuhan 2 pegawai pajak yang sedang melakukan penagihan. Dari prarekonstruksi ini, kepolisian menemukan 4 tersangka baru yang kesemuanya adalah pegawai pengusaha AL. Bosmu di mana? Di mana waktu itu? Waktu kepukul. Kepolisian Resort Nias Sumatera Utara menggelar prarekonstruksi pembunuhan 2 pegawai pajak KPP Pratama Sibolga, Parada Toga Sihaan, dan Sozano Lase oleh pengusaha karet berinisial AL. Dalam prarekonstruksi ini dilakukan 20 adegan. Dari adegan yang dilakukan, tersangka dibantu 4 pekerjanya menikam kedua korban hingga tewas di lokasi kejadian. Tersangka pelaku pembunuhan juga bertambah 4 orang, yang kesemuanya adalah pegawai tersangka AL. Sebelumnya, AL mengaku melakukan pembunuhan kedua pegawai pajak seorang diri. Prarekonstruksi ini juga dilakukan dengan pengamanan ekstra ketat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan karena lokasi dipenuhi warga. Dari kota Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, One Man Halawa, TV One mengabarkan. Masih dari Bandung, Jawa Barat, pemirsa, akibat hujan deras dan angin kencang, seorang pria di kawasan Dago tewas tertimpa pohon tumbang. 3 orang lainnya mengalami luka-luka parah. Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih. Nasib naas dialami seorang pria yang tengah memancing ikan di Sungai Cikapundung di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung, Jawa Barat. Bersamaan hujan deras dan angin kencang menerjang kawasan lembah tersebut. Korban yang tidak diketahui identitasnya itu tewas seketika tertimpa 2 pohon langka berdiameter 20 cm dan melukai 3 orang lainnya. Menurut seorang saksi mata terdengar suara benda berat yang ambruk dan sangat keras. Diketahui seorang pria tertimpa pohon dengan kondisi mengenaskan. Pak, itu korban lagi ngapain itu, Pak? Lagi mancing. Lagi mancing. Langsung ketimbun. Ketiban gitu lah. Ketiban. Yang meninggal berapa orang, Pak? 1 orang.
Sementara itu jenazah korban dan ketiga korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepolisian Indonesia melakukan mutasi besar-besaran sejumlah perwira menengah dan tinggi Polri, dan telegram rahasia tertanggal hari ini menyebutkan perubahan sejumlah jabatan, di antaranya Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali menjadi Kaba Intelkam Polri menggantikan Komjen Pol Joko Mukti Haryono. Komjen Pol Joko Mukti Haryono yang semula menjabat Kaba Intelkam Polri dimutasikan sebagai perwira tinggi Ba Intelkam dalam rangka pensiun. Posisi Kapolda Jateng yang semula dijabat Nur Ali digantikan Irjen Pol Condro Kirono yang sebelumnya menjabat sebagai Kakor Lantas Polri. Posisi Kakor Lantas Polri dijabat Brigjen Pol Agung Budi Marioto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Telegram rahasia yang ditandatangani asisten SDM Kapolri Irjen Pol Sabar Raharjo juga menyebutkan jabatan baru Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar yang menduduki jabatan Kadif Humas Mabes Polri menggantikan Anton Hairlani. Irjen Anton Harlian diangkat sebagai Kapolda Sulsel. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Toto Sitepu diperiksa oleh KPK hari ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kalau mau bebas diabetes, harus mulai dari sekarang. Aktivitas fisik, kurangin gula. Saya pilih Tropicana Slim. Hidup sehat, itu keren. Jangan cuek, mulai dari sekarang. Energy drink. Anda harus selangkah lebih maju untuk melindungi anak dari kuman. Beralihlah ke Dettol. Tingkat perlindungan terdepan yang membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Kini Anda yakin. Dettol, 100% yakin.